Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Ramadan berkualitas, membangun muslimah cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di Ramadan kali ini. Semoga kawan-kawan semua yang berada di rumah sehat walafiat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Ramadan berkualitas, membangun muslimah cerdas. Apa sih Ramadan itu? Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat manusia, seluruh umat muslim di dunia melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasanya itu dilaksanakan selama 30 hari. Dan Ramadan ini adalah bulan ke-9 di kalender Hijriah. Lantas, apa sih Ramadan berkualitas itu? Nah, Ramadan berkualitas bisa kita tempuh dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik yang dapat membatalkan puasa. Ramadan berkualitas adalah yang dapat mendatangkan banyak pahala. Dan Ramadan berkualitas ini tidak hanya merasakan lelah, haus, dan juga lapar. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak sedikit orang yang melakukan ibadah puasa, tapi hanya merasakan lapar dan haus saja. Berarti di sini banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lantas bagaimana sih tips kita di bulan Ramadan ini agar menjadi berkualitas? Oke, yang pertama itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika misalkan di bulan-bulan yang lalu kita senantiasa sering menggibah, mari di bulan Ramadan kali ini kita tinggalkan hal yang membuat kita tidak menjadikan bermanfaat. Oke, yang kedua, menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apakah itu? Yakni yang pertama itu makan dan minum secara sengaja, dan yang kedua muntah secara sengaja dan kita berniat untuk batal, itu termasuk juga batal puasa. Lantas, kenapa sih kita harus menjadi seorang muslimah yang cerdas? Apakah tidak bisa menjadi muslimah yang biasa-biasa saja? Oke, nah muslimah yang cerdas, kenapa kita harus menjadi muslimah? Seorang muslimah karena menjadi madrasatul ula, sekolah pertama, pendidik pertama bagi anak-anak di masa yang akan datang. Karena ketika mendidik seorang anak laki-laki, berarti kita sedang mendidik calon-calon pemimpin yang akan datang. Ketika kita mendidik seorang anak perempuan, maka kita senantiasa sedang mendidik pemilik generasi. Nah, berarti kita sebagai seorang muslimah harus senantiasa mempersiapkannya dengan matang dari sejak sekarang. Tidak bisa dipersiapkannya hanya dengan waktu yang singkat, tapi harus dipersiapkan dengan jauh-jauh hari. Hana adalah istri dari Imran. Nah, Hana sendiri ini meminta kepada Allah, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 35-36, bahwasanya Hana binti Imran ini bernazar kepada Allah ketika dia ingin mendapatkan seorang
anak. Dan ketika anak tersebut lahir, yakni diberi nama Siti Maryam. Dan dia berjanji atau bernazar kepada Allah akan menjadikan Siti Maryam ini sebagai anak yang senantiasa beriman kepada Allah. Nah, berarti kalau kita cross check nih di sejarah-sejarah yang dulu, kita lihat dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kok mau-mau aja ya disembeli oleh ayahnya, padahal kalau kita pikir-pikir gitu, kan kita bisa saja menolak gitu ya, karena itu seorang ayah masa mau membunuh atau menyembelih anaknya. Kita lihat Ismail, kita lihat juga seorang ibunya, yakni Siti Hajar, di mana Siti Hajar dulu diperintahkan oleh Allah untuk berada di gurun pasir dan tidak membawakan bekal. Di situ pun Siti Hajar tegar dan Siti Hajar senantiasa menerima bahwa hal tersebut adalah perintah dari Allah. Dan muslimah yang cerdas juga kita bisa lihat dari seorang muslimah yaitu Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah di usianya yang masih muda mampu untuk menghafalkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagaimana sih tips kita agar menjadi muslimah yang cerdas di zaman sekarang, zaman now, zaman akhir zaman ini? Oke, yang pertama itu yaitu kita harus senantiasa kuatkan keimanan kita. Keimanan kita harus kokoh di zaman sekarang, jangan sampai goyah. Dan yang kedua, kita harus luas sebagai perempuan itu, kita harus luas wawasannya. Dan yang ketiga, kita harus disibukkan diri kita itu dengan ilmu, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, kita harus mengepok di dalam Al-Quran tersebut banyak kok ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana caranya kita menjadi seorang muslimah. Jadi tak lepas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga kita semua senantiasa Allah mampukan serta Allah ridhoi untuk menjadi muslimah di akhir zaman ini. Mungkin dapat segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.